Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya di sini Muhammad Fattah ya dengan dengan NIM sini saya akan memberikan tutorial dasar ya untuk menggunakan Microsoft Project. Oke, langsung kita mulai ya. Pertama, misalnya teman kita beralih ke project sini ya. Nah, sini kan ada project information. Nah, sini untuk menentukan tanggal kapan kita mulai dan kapan berakhir ya. Ini saya menggunakan tanggal 9 tanggal 15 September ya, hari Senin, dan berakhir pada tanggal 22. Oke, kita oke kan teman-teman. Nah, namun bisa juga kita ganti change for time-nya ya. Nah, misalnya kalian lihat teman-teman sini kan abu-abu nih hari libur ya. Ini apa putih ini hari kerja. Ini Sabtu Minggu nih ya, hari libur. Jadi misalnya kita ingin Sabtu kita bikinkan hari kerja ya, kita tiru detail ya. Nah ini dia ya. Nah, kita akan setting, kita bikin 8 mulai dari jam 8 sampai jam 12, baru dari jam 1 sampai jam 5. Oke, teman. Nah misalnya pada tanggal 19 lah, ini hari libur ya teman-teman ya. Misalnya kita bikin mulai tanggal 19 ini ya, hari libur. Nah, kita buat hari libur nasional ya teman-teman, nasional. Oke, tinggal klik oke aja, dan nah lihat ini ya, udah berubah ya teman-teman. Yang tadi awalnya Sabtu Minggu libur dan sekarang Sabtu masuk hari kerja, dan pada tanggal 19 ya, pada hari Jumat ini. Nah ini hari libur nasional ya teman-teman. Oke, yang pertama kita lakukan selanjutnya yaitu menuliskan manajemen project kita ya teman-teman. Sini kalian bisa masukkan tahap-tahapannya seperti satu. Misalnya saya ingin membuat apa to-do list teman-teman ya. Manajemen project untuk membuat web to-do list. Oke, pertama perencanaan. Yang kedua ini teman-teman, yang kedua teman-teman, yang kedua kita bikin pengembangan ya teman-teman. Pengembangan. Yang ketiga adalah peluncuran, pengujian teman-teman, pengujian dan peluncuran. Oke, nah ini adalah tahap fase-fase kita ya teman. Pertama ada fase perencanaan, ada pengembangan, kemudian peluncuran. Nah setelah fase perencanaan kan ada subbab tugasnya teman-teman. Nah bisa kalian klik misalnya untuk apa satu, kalian klik, yang kedua klik kanan ya teman-teman, dan ini ada insert task. Nah ini teman-teman, bisa teman-teman tambahkan untuk subbab-subbabnya masing-masing. Ini semua ya, seperti misalnya ada perencanaan ini ada 3 ya. Nah pertama yaitu riset teman-teman. Nah yang kedua ada wireframe ya. Dan nanti bisa teman-teman lanjutkan untuk semuanya ya, semua ini kayak ini. Oke teman-teman, ini udah saya buat ya. Jadi teman-teman bisa ini seperti cara tadi ya. Selain pertama klik kanan kan saja dan insert text ya teman-teman. Nah yang selanjutnya ini kan adalah subbab kita ya teman-teman. Jadi ini kita
jorokkan ke dalam ya teman-teman, tak, dan pilih ini ya teman-teman. Nah, kita klik ke ALT plus shift plus track ya teman-teman. Oke, nah jadi otomatis dia langsung ke perencanaan langsung gini teman-teman. Nah misalnya kita klik, nah seperti ini teman-teman. Nah jadi yang ini juga jadi teman-teman, kita ini kan teman-teman. Tapi karena kita UTS mungkin besar lebih cepat lagi. Nah ini teman-teman, nah, ini teman-teman ya. Iya, kalau Udah ya. dari Nah, kan kuantitas oke. Selanjutnya apa yang kita lakukan itu menentukan durasi teman-teman ya. Misalnya ini harus siap di hari berapa hari dan mulai dari kapan, kan ada startnya teman-teman ya. Untuk ini kita reset eh, 1 hari ya teman-teman, dan yang untuk wireframe pun 1 hari, untuk yang ini 1 hari juga. Oke teman-teman, nah seperti ini ya teman-teman. Dan untuk ini selanjutnya ada buat tampilan UX, kita buat 2 hari teman-teman. Dan penyesuaian sensor tambah tugas kita bikin sehari, ini juga sehari, ini sehari. Oke, ini sehari juga teman-teman ya. Nah database kita bikin 2 hari teman-teman. Oke, itu pengujian peluncuran ini, pengujian debugging ya 2 hari teman-teman. Ini sehari dan ini sehari. Oke, selanjutnya itu bisa kalian tentukan dari sini ya teman-teman. Itu ini ya teman-teman, prodesornya. Nah ini fungsinya untuk apa? Misalnya lah kalian ingin membuat masuk ke tahap pengembangan gitu teman-teman, itu kan kita harus selesai dulu ini membuat wireframe resetnya. Jadi sini kita bikin dia, kita masukkan ID ini teman-teman. Nah ID dari reset, membuat wireframe, dan ini membuat teknologi menentukan ya teman-teman. Nah jadi misalnya ini belum selesai tugasnya, kita tidak bisa lanjut ke sini teman-teman. Nah seperti itulah gambarannya teman-teman ya. Oke, berarti kita buat sini 2 di koma aja teman-teman, 3 4. Nah seperti ini. Nah otomatis dia langsung gini ya teman-teman startnya. Oke, ini tahap selanjutnya teman-teman bisa, oh ini dulu teman-teman, nah resource name ya. Ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas tugas-tugas ini ya teman-teman. Misalnya teman-teman ada tim ya, misalnya siapa yang masuk ke buat UX tentunya, siapa yang mengapai backendnya, ngoding backendnya teman-teman. Nah, udah bikin database-nya. Nah ini bisa teman-teman masukkan nama-namanya di sini ya teman-teman. Misalnya inilah bikin saya misalnya. Nah ini dan ini ada teman saya misalnya kan. Nah ini teman-teman. Oke, nah sepertilah teman-teman gambarannya. Dan selanjutnya ada kita klik aja kanan di sini ya teman-teman, dan bisa teman-teman lihat ada insert column ya. Nah kita pilih yang ini deh teman-teman. Nah complete, ada work complete ya, kita pilih yang work complete nih teman-teman. Nah jadi ini adalah untuk menunjukkan udah berapa persen sih pekerjaan ini selesai gitu teman. Misalnya kita udah berada di tanggal 17 nih, ini kan kita berada di tanggal 17 teman-teman. Nah berarti ini kan seharusnya udah siap, udah 100% teman-teman. Seperti ini juga, dan ini seperti juga teman-teman. Itu dengan syarat tapi kita bagi tugas ya teman-teman. Di sini ada, nah di sini ada yang mengerjakannya dia, jadi menghemat waktu teman-teman.
Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini harus sudah selesai deh teman-teman nanti ya. Nah, ini. Jadi ini pasti harus sudah siap deh teman-teman dalam pada tanggal 17 ini setelah selesai, dan bahkan kita itu sudah dalam tahap menyelesaikan ini teman-teman. Nah, ini ya, ini masih 50% karena kita masih berada pada tanggal 17 teman-teman. Nanti ketika pada tanggal 18 misalnya, nah itu baru seharusnya ini udah 100% ya teman-teman. Nah ini tidak, oh ya ini pun ini teman-teman. Ini dia, nah seperti ini teman-teman. Ya tidak bisa ya teman-teman membuat fitur ini sebelum ini ya teman-teman. Begitu juga dengan ini. Nah, ini juga, dan ini hmm, ini sebelum si 7 8 9 10 teman-teman. 7 8 9 10. Oh ya, ini ID ini ya teman-teman. Nah ini uh, ya seperti itu teman-teman, dan ini jelas belum bisa dilakukan jika pengembangannya belum selesai. Nah, kira-kira sepertinya teman-teman gambarannya. Jadi teman-teman misalnya sedang dalam project proses, nah nanti bisa aktual proses namanya teman-teman, bisa pantau langsung prosesnya seperti ini. Dan bagaimana misalnya ada aja satu tugas yang itu dia tidak sesuai jadwal teman-teman. Nah nih seperti apa sih efeknya untuk tugas-tugas yang lain gitu, misalnya ini belum selesai teman-teman, si wireframe ini belum selesai di tanggal 17 teman-teman, dan seharusnya dan dia selesai di tanggal 15 sebenarnya kan, di tanggal 16 sebenarnya udah bisa, namun di tanggal 17 juga belum bisa deh teman-teman. Sedangkan misalnya kita ingin membuat tampilan UI UX itu kan kita butuh wireframe ini ya teman-teman. Nah apa efeknya? Dan otomatis efeknya akan nambah orang kah untuk membantu mengerjakan, atau tambah waktu lah yang tidak sesuai jadwal yang seharusnya finish di tanggal 20 misalnya, jadi agak mundur gitu teman-teman. Nah kurang lebih sepertilah gambarannya teman-teman. Oke, cukup sekian, terima kasih.